Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika mudah pakai nalar. Jadi matematika itu akan terasa mudah kalau kita itu belajarnya menggunakan nalar. Dan ngajarnya disampaikan dengan kalimat yang sederhana, tidak usah terlalu bertele-tele gitu ya. Maka insya Allah matematika menjadi mudah. Jadi penting sekali untuk merasa mudah ya, merasa mudah, sehingga apa, kalau kita menganggap mudah sesuatu maka kita akan tertarik ya. Kalau kita tertarik benar-benar akan menjadi mudah gitu. Oke ya, jadi buatlah tertarik dulu dengan cara apa? Merasa mudah. Dan memang matematika itu akan sangat mudah ya. Akan sangat mudah kalau kita pakai nalar ya, pakai logika ya. Pagi ini saya akan membahas tentang grafik fungsi eksponen ya. Grafik fungsi eksponen ini bukan matematika yang sulit ya, bukan matematika yang sulit. Biasanya grafik fungsi eksponen itu kalau dalam kehidupan sehari-hari dipakai misalnya untuk apa? Untuk menentukan, untuk membuat grafik dari fungsi kenaikan pasien COVID misalnya. Misalnya seperti itu. Pasien COVID kan waktu apa meledaknya itu kan seperti grafik fungsi eksponennya. Gambarnya seperti ini, menanjak keras gitu ya. Itu salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa juga dipakai untuk apa? Untuk menyatakan jumlah penduduk yang berkembangnya pesat ya. Jumlah penduduk, banyaknya penduduk yang berkembangnya cukup pesat. Itu memakai grafik fungsi eksponen. Sebelum saya lanjutkan, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan untuk kita amalkan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita menjadi sukses ya. Insinyur Ciputra itu berarti yang punya Citrawat gitu ya, yang punya ini kontraktor Jaya gitu ya, yang punya Universitas Ciputra dan lain sebagainya, yang sekarang sudah meninggal beliaunya. Itu Insinyur Ciputra pernah bilang, yang penting tahu bisnisnya ya. Jadi pekerjaan apapun yang kita geluti, yang penting kita tahu bisnisnya. Kalau sebagai contoh ya, kalau kita misalnya atau saya seorang guru, maka kita tahu penghasilan guru itu kurang bagus ya, kurang bagus kalau dibandingkan penghasilan politikus misalnya ya. Politikus kan banyak yang kaya ya. Tapi kalau guru enggak ya. Juga guru itu korupsinya juga enggak bisa ya. Apa ini korupsi? Enggak ada ya. Nah, guru itu penghasilannya kurang bagus, tapi kalau kita manfaatkan kalimatnya Ciputra tadi itu, yaitu apa? Yang penting tahu bisnisnya. Maka karena dia guru, membuat aja misalnya apa? Sebuah buku ya misalnya. Jadi dia nulis buku, lalu dari situ dicetak. Kalau dicetak, maka apa? Dia mendapatkan royalti. Dia mendapatkan royalti. Setiap 6 bulan dapat sekian puluh juta, sekian ratus juta. Nah, itu berarti apa? Dia tahu bisnisnya. Atau kalau tidak membuat buku, dia bisa membuat sebuah kursus. Nah, kursus misalnya guru bahasa Inggris, membuat kursus bahasa Inggris yang profesional ya, yang muridnya nanti banyak. Maka itu berarti apa? Guru tadi tahu bisnisnya. Jadi yang penting pekerjaan apa saja, yang penting tahu bisnisnya. Dan tentu saja hasilnya nanti akan halal ya, akan halal. Yang penting halal itu penting ya, harus dinomorsatukan ya. Sebab kalau kita mencari rezeki tidak halal, maka ya susah ya, susah. Nggak akan selamat, nggak akan selamat. Di dunia yang nggak bahagia, apalagi di akhirat nanti ya, apalagi di akhirat. Jadi harus rezeki kita harus halal ya, harus halal. Oke. Sekarang tentang grafik fungsi eksponen.
Fungsi eksponen itu bentuk umumnya seperti itu. Nah, itu ditampilkan itu. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan A pangkat X, itu dibaca A pangkat X. A adalah bilangan pokok. Dengan ketentuan A-nya tidak boleh 0, A lebih besar 0, berarti A-nya positif, ya. Dan A tidak boleh sama dengan 1. X itu disebut pangkat, ya. X-nya disebut pangkat. Lalu yang berikutnya, nah itu grafik fungsi eksponen secara umum seperti itu. Grafik dari Y sama dengan A pangkat X ada dua kemungkinan, ya. Yang dimulai dari kanan itu, dari atas ke bawah memotong sumbu Y di titik 0,1, terus ke kiri mendekati sumbu X. Itu nggak pernah memotong sumbu X itu, ya, hanya mendekati saja, hanya mendekati sumbu X. Maka itu grafik dari fungsi Y sama dengan A pangkat X kalau A-nya lebih besar dari 1. Sedangkan yang dimulai dari kiri itu terus ke bawah memotong sumbu Y di 0,1 terus nyebrang ke kanan mendekati sumbu X, itu mendekati juga, nggak pernah memotong. Itu berlaku kalau 0 lebih kecil A lebih kecil 1. Jadi yang kanan itu kalau A-nya besar 1, kalau bawah itu yang kiri itu A-nya pecahan positif, ya. A-nya pecahan positif. Itu grafiknya. Berarti mudah ya grafiknya. Contohnya misalkan ini. Gambarlah grafik dari fungsi ini. Y sama dengan 3 pangkat X. Kalau kita buat tabelnya dulu, bisa dimulai. X-nya sembarang, misalnya bisa mulai dari min 2 gitu, ya. Min 2. Maka di sini nanti Y sama dengan apa? 3 pangkat min 2. Ini kalau dikerjakan kan sama dengan 1/3 pangkat 2 gitu. Kalau min bisa bawa ke bawah, jadi plus. 1 per berapa? 9. Ya toh? Kalau X-nya min 1, maka nanti di sini Y sama dengan 3 pangkat min 1, berarti 1/3 gitu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1 gitu. Nah itu. Terus kalau berikutnya X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Kalau X-nya 2, maka Y-nya berapa? 3 pangkat 2. Berapa? 9. Ya begitu saja tabelnya, ya. Nanti kalau kita buat grafiknya kan begini tadi. Nah, serot ke sana. Kenapa kok pakai yang ini? Karena ini A-nya 3, ya toh? A-nya 3. Berarti 3 itu lebih besar dari 0, ya toh? Lebih besar dari 0. Kalau besar 0 kan berarti grafiknya ini. Tinggal kita letakkan aja ini min 2, X-nya min 2 di sini, min 2, ini ke sana. Ini berapa tadi? 1/9, ini 1/9. Kalau di sini min 1, ini min 1, nah itu, di sini 1/3, itu. Kalau ditulis, ini adalah 1/3, itu. Di sini berapa? 1, karena X-nya 0 ini, 0, Y-nya 1. Ini kalau X-nya 1 di sini misalnya, maka ini ke sana, ini nanti 3, ya. Kalau di sini 2, maka ini ke sana, ini 9. Maka sudah jadi, ini adalah Y sama dengan 3 pangkat X gitu. Nanti kalau 3-nya diganti 2 pangkat X, berarti sama aja dengan ini gambarnya, cuman ngerubah ini. Kalau min 2 ini berapa, kalau min 1 ini berapa, ini tetap 1 pasti. Kalau 1 ini berapa, ini 2, ini berapa. Pokoknya kalau ini lebih besar dari 1, grafiknya selalu begini, ya. Oke, ya, paham? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang grafik fungsi eksponen. Grafik fungsi eksponen. Sebelum saya lanjutkan membahas contoh nomor 2, saya menyampaikan lagi bahwa di setiap konten ASC Channel selalu ada deskripsi, ya. Deskripsi. Di deskripsi itu ada link yang bisa kalian buka dan bisa di-download. Itu isinya adalah materi tentang materi yang dibahas
sekarang ini ya, sekarang ini berupa PDF ya, berupa PDF. Kalau di-download berarti nggak perlu nyatet lagi ya, nggak perlu nyatet lagi. Sudah tinggal mendengarkan, tinggal melihat gitu aja, lalu apa? Dipahami. Kalau tidak bisa, nanti bisa didiskusikan, bisa diskusikan. Bagaimana cara mendiskusikannya? Bisa dengan cara menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Bisa bertanya tentang eksponen, bisa matematik secara umum, atau tentang perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Oke ya. Sekarang contoh nomor 2. Gambarlah grafik dari fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, sebetulnya kalau kita ingat cara yang umum tadi, kita sudah tahu grafiknya itu berbentuk seperti ini. Kenapa? Karena ini X, ini A-nya setengah. Setengah itu kan berarti terletak antara 0 dan 1. Kalau antara 0 dan 1 berarti grafiknya yang ini yang dipakai. Tapi kita butuh ininya apa? Kalau X-nya min 1, Y-nya berapa, dan seterusnya ya. Berarti kita buat seperti tadi lagi. Kalau X-nya min 2 misalnya, bisa dimulai dari min 3 ini ya. Bisa dimulai dari min 3, min 4, dan seterusnya. Ini nanti jadi apa? Y sama dengan setengah pangkat min 2. Ini bisa ditulis 2 pangkat 2, paham? Jadi kalau ini dibalik jadi 2 pangkat per 1, 2 per 1 kan 2. Maka min jadi plus ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Sehingga kita bisa langsung tulis ini. Kalau di sini min 2, ini gambarnya tidak masalah begini ya. Ini min 2 ke sana, maka ini 4 gitu ya. Nah, gitu loh. Dari mana ini loh min 2, 4. Kalau X-nya min 1, berarti Y-nya sama dengan setengah pangkat apa? Min 1. Ini dibalik menjadi 2 per 1 itu 2 pangkat 1. Ini min jadi plus. Paham ya? Berarti berapa? 2. Jadi kalau di sini min 1, maka di sini 2 ya toh. Sekarang kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Setengah pangkat 0. Berapa saja pangkat 0 itu hasilnya 1. 2 pangkat 0 1, setengah pangkat 0 1, 5 pangkat 0 juga 1. Nah, ini 1. Berarti ini 1. Nah, ini 1. Ya. Paham ya? Lalu kalau X-nya 1, berarti di sini Y sama dengan setengah pangkat 1, berarti setengah ya. Berarti di sini kalau ini 1, ini setengah gitu. Dan seterusnya gitu ya. Ini sudah jadi ya. Ini apa ini? Y sama dengan apa? Setengah pangkat X. Kalau ini setengah ini diganti 1/4, sama saja, ini sama seperti ini, cuman apa? Berubah di angka ini saja ya, berubah di angka ini saja. Nah, akan menjadi berbeda kalau yang ditanya ini nanti. Misalnya Y sama dengan apa? Setengah pangkat X ditambah 2 misalnya. Berapa? Bagaimana gambarnya? Kalau kamu sudah punya ini, kalau belum punya ini ya buat kayak gini lagi ya. Kalau belum punya. Tapi kalau sudah punya ini tinggal apa? Ini karena di sini tambah 2, digeser ke atas 2 gitu. Berarti bisa digambar begini aja kalau mau digambar. Jadi seret gini ya. Nah, ini asalnya kan 0 di sini nah. Maka digeser ke atas 2, maka ini jadi 2 ya. Ini kita beri nama apa ini? Y sama dengan 2. 2 itu inilah. Kalau ini 1, ini 1. Nah, yang ini berapa? Asalnya berapa ini? 1. Kalau ditambah 2, ini 3. Gitu. Kalau di sini min 1. Min 1. Ini asalnya berapa kalau min 1? 2. Tambah 1 berarti 3. Ya, berarti 4. Kenapa kok 4? 2 ditambah 2 ini. Sama kalau ini min 2, ini ke sana. Ini asalnya berapa? 4. Tambah 2, 6. Maka ini sudah dapat ya, ini adalah grafiknya itu. Gampang ya. Kalau di sini minus,
Berarti yang ini digeser ke bawah semuanya min 2. Digeser 2 gitu. Oke ya, tidak sulit. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang grafik fungsi eksponen ya. Grafik fungsi eksponen. Di belakang nanti itu ada beberapa soal yang bisa kamu coba ya untuk latihan tentang grafik fungsi eksponen ini. Nah, itu pun kalau kamu coba dan kamu kesulitan, kamu bisa memanfaatkan nomor WA pribadi yang paling belakang ya. Bisa berdiskusi dengan saya di situ ya. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan contoh nomor 3. Sebelum itu ini ada teori yang bisa dipakai ya. Yang ketiga itu menentukan persamaan fungsi kalau grafiknya diketahui ya. Jadi dibalik, kalau tadi fungsinya tahu, kita cari grafiknya. Sekarang dibalik, kalau grafiknya yang tahu, fungsinya yang ditanya. Maka kita gunakan seperti ini. Menggunakan itu, kamu lihat ini, menggunakan Y sama dengan A pangkat X plus K. Jika grafiknya seperti itu. Jadi kalau grafik seperti contoh 2 tadi itu, ada yang dijumlah, digeser ke atas semua sejauh K, maka menjadi apa? Y sama dengan A pangkat X plus K. Nah, itu grafiknya itu. Tadi yang sumbu X itu digeser menjadi apa? Y sama dengan K. Lalu yang sebelah kanan menggunakan Y sama dengan K kali A pangkat X jika grafiknya seperti itu. Jadi asalnya ini 1, sekarang menjadi K. Ya. Tapi ininya tetap, yang ini tetap mendekati sumbu X. Jadi mendekati sumbu X. Jadi kalau ini tetap mendekati sumbu X, di sini K, maka menggunakan ini Y sama dengan K kali A pangkat X. Kalau tadi di sini 1, di sini K-nya 1, ini 1. Yang pertama tadi, paham ya? Oke, sekarang contoh yang ketiga kita menggunakan salah satu dari persamaan yang 2 persamaan tadi. Tentukan persamaan grafik dari fungsi eksponen yang grafiknya seperti berikut. Nah, ini grafiknya ini ya. Di sini K, ini kalau ini 1 Y-nya 6, kalau ini 2 Y-nya 12. Ditanya persamaannya. Karena ini tetap mendekati sumbu X, maka menggunakan ini ya. Kalau ini K begini, sumbu X-nya ada di sini, maka di sini plus K begitulah. Bisa ya? Nah, ini karena ini X, maka tidak pakai plus sesuatu ya. Tinggal sekarang masukkan, kalau X-nya 1, Y-nya berapa itu? 6 ya. Dari sini berarti apa? 6 gitu. Y-nya diganti 6. Sama dengan K kali A pangkat 1. Maka ini namakan persamaan 2, persamaan 1 aja nanti. Persamaan 1. Lalu kalau X-nya 2, Y-nya berapa itu? 12. Paham? Maka masukkan ke sana 12 sama dengan K kali A pangkat 2. 2 dari mana ini loh? 2 masuk situ ya, 2. Bisa ya? Ini kita beri nama persamaan 2. Kalau persamaan 2 kita bagi dengan persamaan 1, kita tinggal tulis persamaan 2-nya, kita tulis berapa itu? Kita tulis ini dulu, kan nggak apa-apa ya. K kali A kuadrat sama dengan berapa? 12 ini. KA kuadrat 12 dibagi K kali A. Ini A pangkat 1 kan A, atau ditulis boleh 1 sama dengan berapa? 6. Bisa. Kalau kayak gini K-nya bisa dicoret. Nah, gitulah. Kalau ini dan ini sama, tinggal ditulis 1 kali, pangkatnya dikurangi gitu. 2 dikurangi 1 sama dengan berapa? 12 bagi 6 berapa? 2. Sehingga kita punya A-nya 2 gitu. A-nya 2. Lalu kalau A-nya sudah tahu 2, persamaan 1 jadi apa?
Ini kamu bisa pakai persamaan 1, bisa pakai persamaan 2, terserah, bebas, hasilnya pasti sama ya. Kalau persamaan 1 jadi apa? 6 sama dengan A kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan 2, nggak usah ditulis ya. Berarti K-nya sama dengan apa? 6 bagi 2, berapa? 3. Sehingga persamaan fungsinya adalah apa? Y yang ini, K-nya berapa itu? 3. Kali A-nya berapa? 2. Pangkat apa itu? X. Jadi grafiknya ini, kalau grafiknya ini diketahui seperti ini, maka fungsinya seperti ini. Bisa dibalik nanti, kalau fungsinya ini, kalau jadi grafiknya ya itu. Gitu. Bisa dipahami ya? Tidak sulit ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti saya bilang tadi, di paling belakang ada nomor WA pribadi. Saya kira cukup yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.